Saat membeli sebuah barang di toko, seorang wanita duduk di samping sekumpulan pria yang sedang berbincang-bincang. Salah satu di antara mereka mengajak teman-temannya untuk pergi ke tempat mesum. Padahal sebentar lagi pria tersebut akan menikah. Selain itu, dengan bangganya pria itu bercerita bahwa dia telah membungkus anak di bawah umur ke sebuah hotel hanya bermodalkan sebuah mobil sewaan. Wanita tersebut bernarasi bahwa berpacaran mirip seperti membeli barang di dalam kotak. Kita tidak akan menduga bahwa kita sedang ditipu sampai kita membuka kotaknya, atau seperti membeli kucing di dalam karung. Kemudian entah bagaimana wanita tersebut berhasil mendapatkan data pribadi si pria itu. Lalu dia membagikannya dengan cepat sehingga pacarnya tahu tentang aibnya dan pernikahannya pun jadi batal. Waktu mundur ke belakang beberapa saat sebelum peristiwa tersebut, wanita tadi bernama Jisung. Dia merupakan programmer sekaligus manajer riset and development di sebuah perusahaan elektronik yang bernama Perusahaan Pel Ikan. Saat itu, Jisung sedang mempresentasikan inovasi buatannya di hadapan rekan-rekan dan atasannya. Inovasi tersebut berupa sebuah lemari es dengan kecerdasan buatan yang bisa merekomendasikan sebuah hidangan kepada penggunanya dengan cara memasukkan informasi pribadi seperti makanan kesukaan dan data diri. Jisung menamai lemari es tersebut dengan nama Django. Sayangnya Django tidak berfungsi sebagaimana seharusnya karena sebuah kesalahan atau bug. Walau demikian, atasannya bersama rekan-rekan lainnya setuju kalau Jisung harus mengembangkan inovasinya menjadi sempurna. Sebelum mengikuti ceritanya lebih jauh, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan rekan-rekan Jisung di kantor. Byung-gil atau Pak Hong yang merupakan manajer utama, Jegal sebagai manajer tim, Dong-jin merupakan karyawan tim pengembang, Byun-hari manajer pemeliharaan, dan Yong-hwan sebagai asisten manajer. Kemudian Jisung mengunjungi sahabatnya yang juga mantan karyawan di tempat Jisung bekerja. Dia bernama Ki-hyun. Saat ini Ki-hyun membuka kafe yang menyediakan makanan dan minuman organik. Sesaat kemudian sahabat mereka yang lainnya datang. Dia bernama Yesul dan bekerja sebagai penyemprot disinfektan. Saat itu Ki-hyun meminta Yesul untuk menyemprot kafenya. Setelah Yesul pergi, Jisung dan Ki-hyun merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Tidak seperti biasanya, saat itu Yesul lebih terlihat pendiam. Jisung sudah memiliki kekasih yang bernama Junghan. Ia bekerja sebagai dokter gigi, sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Karena keduanya sama-sama sibuk, mereka pun membahas rencana pernikahan mereka lewat chatting. 주가가 남았는데 Kemudian adegan beralih menuju seorang pria yang sedang mengayuh sepedanya sambil mendengarkan musik. Lalu dia melihat ada sebuah kecelakaan, dia pun langsung menolongnya. Tak berselang lama, ambulans pun datang dan langsung membawa korban kecelakaan tersebut ke rumah sakit. Pria itu memperkenalkan diri bahwa dia bernama Jungkook dan dia adalah petugas pemadam kebakaran. Setelah itu, Jungkook menemui kawan sekaligus rekan kerjanya yang bernama Gamjong di tempat gym. Gamjong bertanya mengapa dia tidak merespon pesannya. Jungkook bilang bahwa dia baru saja menolong korban kecelakaan. Tahu bahwa kawannya sulit untuk dihubungi, Gamjong menyuruh Jungkook untuk mendownload aplikasi pesan semacam WhatsApp, Line, BBM, atau MiChat. Namun Jungkook tidak tertarik dan cukup menggunakan SMS saja katanya. Kemudian adegan kembali menuju Jisung. Dia sedang berusaha keras untuk memperbaiki Janggo agar bisa berfungsi sesuai keinginannya. Karena upayanya tidak berhasil, Jisung pun kesal dan menendang-nendang kulkas tersebut. Akhirnya Janggo pun mengalami korslet dan mengeluarkan api. Jisung panik dan langsung menghubungi nomor darurat, yakni nomor petugas kebakaran. Jungkook yang menerima laporan tersebut langsung menuju TKP. Sambil menunggu petugas, Jisung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Karena dia tidak tahu cara menggunakan APAR, Jisung malah menyemprot wajahnya sendiri. Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Huang datang. Dia adalah wanita misterius yang bekerja di Pel Ikan. Tidak ada yang tahu tugas dan jabatannya. Selain itu, Huang selalu muncul di tengah peristiwa dan rumor aneh. Sesaat kemudian, Jungkook tiba di kantor Jisung. Dia mendapati bahwa apinya sudah padam, tapi Jisung tetap kesal karena dia tidak memadamkannya lebih cepat. Disebabkan tidak tahu cara menggunakan alat pemadam tersebut, Jisung mengira kalau alatnya rusak. Kemudian Jungkook mencoba mengajarinya. Lalu Jisung tidak sengaja menyemprot wajah Jungkook.
Jisung pun meminta maaf kepadanya. Untungnya Jungkook tidak marah sama sekali. Sementara Gamjong menunggu Jungkook di bawah, tepatnya di depan kafe milik Kihyun. Saat melihat Kihyun keluar, Gamjong tampak terpesona melihat parasnya. Tiba-tiba saja Gamjong ingin memesan sesuatu. Namun Kihyun bilang kalau kafenya akan segera tutup dan suaminya akan menjemputnya. Ternyata Kihyun sudah punya suami. Di saat Jisung sedang membawa suku cadang baru untuk kembali membuat janggo, dia bertemu dengan pacarnya. Junghan mengunjunginya karena Jisung tidak membalas pesannya. Junghan menginginkan supaya Jisung tidak lupa bahwa besok dia harus ikut ke pertemuan dokter gigi di Universitas Hangguk. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja chipset yang digunakan untuk membuat janggo menyala. Jisung pun kembali ke kantor untuk merakit janggo. Sebagai sampel pertamanya, Jisung memasukkan informasi Pak Oh. Dia merasa senang karena kali ini Janggo bisa berfungsi sesuai keinginannya. Namun Jisung terkejut sekaligus bingung karena informasi yang diberikan Janggo bukan hanya rekomendasi makanan saja, tetapi disertai data pribadi Pak Oh dan aktivitas yang sering dilakukannya. Janggo mengungkapkan bahwa Pak Oh sering menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jisung mengira bahwa Janggo tidak sengaja mengakses data milik Pak Oh. Kemudian Jisung kembali mencoba dengan memasukkan informasi dari Dongjin. Hasilnya pun sama, Janggo membeberkan data pribadi milik Dongjin. Untungnya Dongjin tidak memiliki aib yang memalukan seperti Pak Oh. Jisung pun heran mengapa Janggo bisa mengakses data pribadi milik seseorang, seperti kartu kredit dan isi pesan dari ponsel. Singkat waktu, esok pun tiba. Jisung dipanggil Pak Oh ke ruangannya. Jisung ditegur karena menyebabkan kekacauan tadi malam. Pada kesempatan tersebut, Jisung menanyakan informasi dari Janggo tentang kegiatan Pak Oh tadi malam, serta kartu kredit perusahaan yang sering ia gunakan. Pak Oh pun terkejut mengapa Jisung bisa tahu. Ia pun tidak bisa mengelak dari hal tersebut. Pak Oh yang kebetulan malam itu melakukannya bersama Jegel menjadi panik. Mereka bingung bagaimana mungkin ada yang mengetahui kegiatan mereka, padahal mereka yakin bahwa tidak ada orang perusahaan yang melihatnya. Jegal pun menyuruh Pak Oh untuk tidak mengganggu Jisung sementara waktu, supaya dia tidak mengadukan hal tersebut kepada atasan. Saat istirahat, Jisung dan Kihyun melihat Yesul diantar oleh pacarnya dengan mobil sport mewah. Yesul mengatakan bahwa dia akan berinvestasi kepada pacarnya. Oleh karena itu, dia ingin meminjam uang kepada sahabatnya. Jisung dan Kihyun memperingatkan bahwa dia bisa saja tertipu. Namun Yesul meyakinkan bahwa pacarnya adalah pria kaya yang baik hati, jadi tidak mungkin akan menipu. Alih-alih memberikan pinjaman, Jisung dan Kihyun malah memberikan saran kepada Yesul untuk segera memutuskan pacarnya. Saat Jisung kembali ke kantor, Yesul kembali memohon untuk meminjam uang lewat telepon. Pada saat itu, Jisung mengatakan karakteristik dari kekasih Yesul dengan sedikit lantang. Sontak, informasi tersebut ditangkap oleh Janggo. Lalu Janggo pun membeberkan data pribadi dari kekasih Yesul. Benar saja, apa yang dipikirkan oleh Jisung dan Kihyun ternyata benar. Ia adalah seorang penipu dan sudah memakan banyak korban. Mengetahui fakta bahwa Janggo bisa mengakses data pacarnya Yesul, Jisung semakin yakin bahwa akses tersebut bukan dari bagian SDM perusahaan. Selain itu, Jisung pun meminta Yesul untuk bertemu di sebuah restoran. Jisung pura-pura ingin meminjamkan duitnya, namun tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan Yesul siapa pacarnya yang sebenarnya. Berdasarkan informasi yang diberikan Janggo, pacar Yesul akan menemui seorang wanita di tempat tersebut. Tak berselang lama, dia pun benar-benar datang. Yesul terkejut setelah tahu bahwa pacarnya selingkuh. Selain itu, dia juga berusaha menipu perempuan tersebut. Dari situ terungkap fakta bahwa mobil sport tersebut adalah pemberian dari wanita itu. Yesul langsung melabraknya dan mempermalukannya di hadapan banyak orang. Kemudian tanpa sengaja Jisung bertemu dengan Junghan. Jisung minta maaf karena dia tidak bisa ikut ke pertemuan tersebut. Dengan alasan pekerjaan, Junghan pun memakluminya, tapi dia ingin mereka menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Jisung menyetujuinya. Lalu Jisung dan Yesul pergi menuju kafe Kihyun. Kihyun menyuruh Yesul untuk segera berhenti mengencani pria hanya karena dia tampan. Kemudian mereka bertanya-tanya mengapa Jisung bisa tahu bahwa mantan pacar Yesul akan pergi ke tempat tersebut. Jisung berbohong dan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan dan mungkin sebuah petunjuk dari leluhurnya. Singkat waktu, mereka pun bubar. Suami Kihyun datang untuk menjemput.
Kafe pun ditutup. Lalu Jisung kembali ke kantor untuk meneruskan pekerjaannya. Jisung mencoba memasukkan informasi dirinya kepada Janggo. Jisung sangat senang karena akhirnya Janggo bisa berfungsi dengan benar tanpa membocorkan data pribadi. Dia pun mencoba untuk memasukkan informasi makanan favorit pacarnya. Jisung terkejut karena Janggo kembali menunjukkan data pribadi dan mendapati isi pesan grup obrolan pacarnya. Lebih kagetnya lagi, Jisung menemukan fakta menyakitkan mengenai kekasihnya. Selama ini, Junghan merekam Jisung diam-diam lewat CCTV di kamarnya. Lalu Junghan mengirim foto-foto tak senonoh milik Jisung ke grupnya. Jisung terlihat stres dan menulis sebuah keluh kesah di forum curhat sekaligus gosip di sebuah website. Dia bercerita tentang perilaku menjijikkan Junghan dan mantan pacar Yesul. Setelah 7 tahun pacaran, Jisung akhirnya memutuskan Junghan. Sehabis mendapatkan fakta tersebut dari Janggo, Jisung pun menangis. Dia teringat saat Junghan menyuruhnya untuk memasang CCTV agar terhindar dari kejahatan. Junghan mengatakan bahwa CCTV tersebut hanya bisa diakses oleh Jisung. Namun ternyata Junghan membohonginya. Dia menyalahgunakan CCTV tersebut untuk merekam kekasihnya. Jisung sempat berpikir untuk memenjarakannya, tapi dia merasa kalau hal tersebut bukanlah ide yang bagus. Jisung memiliki rencana untuk menghukum Junghan dengan cara sendiri. Jisung mengundang Junghan untuk minum anggur di apartemennya. Jisung pun memerintahkan Junghan untuk mandi dan dia akan menyiapkan sesuatu. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Junghan langsung ke kamar mandi. Pada kesempatan itu, Jisung memuntahkan semua kekesalannya dan menunjukkan bukti dari perilaku Junghan. Jisung juga memotret Junghan yang tengah dalam keadaan bugil. Jisung mengancam kalau Junghan menyebarkan fotonya lagi, maka dia juga akan menyebarkan fotonya Junghan. Pada detik itu juga Jisung memutuskannya dan membatalkan pernikahan mereka. Dengan kesal, Jisung langsung pergi menuju kantor. Setibanya di sana, Jisung berusaha untuk menghapus program Django. Akan tetapi entah mengapa program tersebut tidak bisa dihapus, akhirnya Jisung pun pasrah. Lalu dia meminta Django untuk memberikan rekomendasi makan siang terbaik pada siang itu. Django merekomendasikan sebuah makanan yang belum pernah dicoba Jisung sebelumnya. Jisung merasa ragu dengan rasa makanan tersebut. Janggu juga membeberkan data pribadi milik Jisung. Dari situ diketahui bahwa Jisung adalah lulusan teknik komputer. Dia juga merupakan siswa berprestasi selama dia menempuh pendidikan. Beberapa kali Jisung menjuarai perlombaan di bidang sains. Setelah itu, Jisung makan siang berdasarkan rekomendasi dari Janggo. Dia baru tahu bahwa makanan tersebut sangat enak sehingga Jisung makan begitu lahap. Di waktu yang sama, ternyata Jungkook juga sedang makan makanan yang sama di tempat itu. Setelah selesai, Jisung hendak membayar makanannya menggunakan kartu kredit. Sayang sekali, penjualnya tidak menerima pembayaran pakai kartu kredit, dan Jisung tidak membawa cukup uang cash. Di saat itu, Jungkook pun hendak membayar. Jisung baru menyadari bahwa dia adalah petugas pemadam kebakaran. Jungkook juga baru menyadari bahwa Jisung adalah wanita yang menyemprotnya waktu itu. Lalu Jisung meminta tolong kepada Jungkook untuk membayarkannya terlebih dahulu. Jisung akan menggantinya lewat rekening. Kemudian pada waktu Jungkook memberi makan kucing liar, dia bertemu dengan Hari. Ternyata Hari adalah pecinta kucing dan bergabung di sebuah komunitas pencinta kucing. Hari menyampaikan bahwa Jungkook sangat terkenal di komunitasnya dan mereka menyebut Jungkook sebagai petugas damkar tampan. Hari juga mengajak Jungkook untuk bergabung di komunitas tersebut. Jungkook akan mempertimbangkannya. Lalu Jungkook mengunjungi toko musik klasik. Karena sering mengunjungi toko tersebut, Jungkook terlihat sangat akrab dengan penjaga toko. Dia mengunjungi toko itu beberapa hari yang lalu, tapi tokonya tutup. Penjaga toko mengatakan bahwa dia telah mengumumkan berita tutup tersebut melalui medsos. Karena Jungkook tidak menggunakan medsos, jadi dia tidak tahu. Lalu penjaga toko pun menyarankannya untuk menggunakan medsos karena hal tersebut akan mempermudahnya. Di era modern seperti sekarang, hampir semua orang menggunakan medsos, namun Jungkook tidak tertarik sama sekali. Singkat cerita, Jisung pun kembali berkumpul dengan kedua sahabatnya di kafe milik Kihyun. Jisung menyampaikan bahwa dia baru saja putus dengan Junghan. Mereka terkejut karena hal tersebut sangat mendadak. Jisung pun memberitahu alasannya. Mendengar alasan itu, mereka tambah terkejut. Mereka pun mengumpat Junghan dengan berbagai sumpah serapah. Mereka juga menyarankan Jisung untuk melaporkannya ke polisi. Mereka bersyukur kalau Jisung tidak jadi menikahi psikopat tersebut. Mereka mengatakan bahwa Jisung diselamatkan oleh roh leluhurnya.
Jisung masih sangat kesal mengingat dia menjalani hubungan selama 7 tahun, selama itu pula waktu Jisung terbuang sia-sia. Setelah itu Jisung memberitahu orang tuanya. Mereka berdua sudah cerai, ternyata penjaga toko tadi adalah ayah Jisung. Sedangkan ibu Jisung bekerja sebagai cleaning service di pusat perekrutan media. Jisung memberitahu batalnya pernikahan mereka, tapi tidak menceritakan alasannya. Meski orang tuanya membujuk Jisung untuk membatalkan niatnya, keputusan Jisung sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Junghan pun terus meminta maaf kepada Jisung dan memohon agar pernikahan mereka tidak jadi batal, terlebih mereka telah mempersiapkan semuanya dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Junghan juga akan sangat merasa malu dengan keluarganya. Setelah kabar tersebut sampai kepada ibunda Junghan, akhirnya diadakanlah sebuah diskusi di antara kedua belah pihak keluarga. Pada momen itu, Jisung menjelaskan fakta yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut, ibunda Junghan langsung syok dan memarahi anaknya. Begitu juga dengan ibunda Jisung, meskipun dia berusaha menahannya, tapi kekesalan tampak jelas di wajahnya. Kendati demikian, ibunda Junghan meminta maaf dan berusaha membujuk Jisung untuk kembali bersedia menikah dengan Junghan. Namun Jisung bersikukuh dengan keputusannya. Karena hal itu, ibunda Junghan jadi marah kepada Jisung. Dia mengatakan bahwa bagaimanapun Junghan telah meminta maaf kepadanya. Lagi pula, dia juga tidak menyelingkuhi Jisung. Junghan hanya hilap dan hanya berusaha memamerkan calon istrinya yang cantik. Ibunda Junghan juga malah melakukan playing victim. Dia mengatakan bahwa Jisung juga bersalah karena telah difoto. Melihat anaknya dipermalukan seperti itu, akhirnya amarah ibunda Jisung meledak. Ia pun murka kepada Junghan. Dia mengatakan bagaimana mungkin hal tersebut dikatakan hilap. Ibunda Jisung dan ibunda Junghan ribut besar. Bahkan mereka membawa-bawa masalah pribadi. Ibu Junghan mengungkit masalah perceraian lawannya, sedangkan ibunda Jisung mengungkit isu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami lawannya. Akhirnya pertemuan itu pun berakhir dengan tidak damai. Setelah itu, Jisung menemani ibunya yang sedang menunggu bis. Ibundanya bersyukur bahwa anaknya tidak jadi menikah dengan bebedah tersebut. Dia pun meminta maaf soal perceraiannya, karena hal itu ibunda Junghan jadi mengungkitnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Jisung, Yesul, Ki-hyun menghabiskan waktu malam tersebut dengan minum-minum bersama. Bahkan Ki-hyun yang sedang berusaha menghindari minum alkohol, jadi ikut demi memperingati hari putusnya Jisung. Dalam keadaan mabuk, mereka tampak seperti orang gila. Sejak saat itu, hidup Jisung jadi tidak bergairah. Dia seringkali melamun saat bekerja. Junghan terus berusaha meminta maaf, tapi Jisung terus menolaknya. Jisung hampir mabuk tiap malam bersama Yesul. Pada suatu malam, dalam keadaan mabuk, Jisung berjalan pulang ke apartemennya seorang diri. Dia meyakinkan Ki-hyun kalau dirinya akan baik-baik saja. Namun keadaan justru berbalik. Jungkook dan Gamjong yang kebetulan patroli malam itu melihat Jisung yang sedang mabuk berat. Mereka pun berusaha menolongnya. Mereka mencoba menenangkan Jisung yang bertingkah seperti orang gila. Gamjong merekam kejadian tersebut sebagai bentuk dokumentasi. Pada kesempatan itu, Jungkook menarik Jisung sampai terjatuh dan membuat isi tasnya berantakan. Akhirnya Jisung pun sampai di apartemennya. Sementara Ki-hyun dan suaminya terus berusaha memiliki momongan, mereka terus melakukan berbagai latihan dan menjaga pola makan. Jisung menuliskan curahan hatinya di forum curhat di sebuah website dalam keadaan mabuk. Esok harinya Jisung baru sadar bahwa HP-nya tertukar. Dengan tergesa-gesa Jisung pun berangkat bekerja. Saat baru di depan pintu, Jisung bertemu dengan Jungkook yang sedang membawa seekor kucing. Jisung alergi terhadap kucing sehingga membuat dirinya bersin. Karena hal itu Jungkook jadi tidak fokus dan kucing tersebut berhasil kabur. Padahal, sudah 1 bulan dia mencoba untuk menangkap kucing itu. Jisung menjadi merasa bersalah karena menyebabkan kucing itu kabur. Saat tiba di kantor, dia melihat Pak Oh dan Jegel sedang mencoba Django. Jisung terkejut saat melihat Django berfungsi dengan baik. Karena merasa Django sudah diperbaiki, Pak Oh berencana untuk segera mempresentasikan inovasi tersebut kepada bos mereka. Pagi itu, ada sebuah gosip hangat yang tersebar di Hutan Pinus. Hutan Pinus adalah sebuah situs gosip di perusahaan pel ikan. Bisa dibilang semacam akun lambe turah pel ikan. Para atasan sedang memburu manajer hutan pinus yang sampai detik itu belum diketahui. Hal itu disebabkan karena hutan pinus sudah semakin keterlaluan dengan banyak memosting informasi pribadi. Dalam unggahan tersebut tersebar gosip bahwa Huang menjadi simpanan CEO.
Para karyawan membicarakan gosip yang hangat tersebut di toilet. Mereka terkejut ketika mengetahui Huang ada bersama mereka. Mulai hari itu, Huang bergabung bersama tim Jisung. Kemudian Jisung memberitahu rekan kerjanya kalau dia membatalkan bulan madunya, namun dia tidak memberitahu alasannya. Selain itu, Jisung juga bingung mengapa pemilik handphone yang sedang dia bawa tak kunjung menghubunginya. Saat rapat, Jisung ragu bahwa Janggo sudah siap untuk dipresentasikan. Dia tidak yakin bahwa Janggo tidak akan menyebarkan data pribadi lagi. Setelah rapat, Pak O dan yang lainnya bergosip tentang Jisung. Mereka menduga bahwa Jisung membatalkan bulan madunya disebabkan dirinya sedang hamil. Mengingat bukti-bukti yang mereka perhatikan belakangan ini, seperti keadaannya yang suka mual-mual, cepat marah, selalu mengantuk, dan lain-lain. Sementara Jisung akhirnya janjian dengan pemilik handphone untuk bertemu. Jisung terkejut ketika tahu ponselnya tertukar dengan Jungkook. Ponsel mereka tertukar karena memiliki softcase yang sama. Jungkook mengatakan bahwa softcase ponselnya berasal dari toko yang sering ia kunjungi. Jisung penasaran mengapa ponselnya bisa tertukar. Dia tidak ingat kalau semalam dia mabuk berat. Jisung merasa malu setelah Jungkook menjelaskannya. Setelah mengecek HP-nya, Jisung melihat banyak sekali pesan dan panggilan tidak terjawab dari Junghan. Isi pesan tersebut menanyakan tentang motel, lalu Jungkook menjelaskan bahwa Junghan salah paham. Malam sebelumnya, Jungkook sedang bertugas untuk menolong seseorang yang mencoba melompat dari kamar hotelnya. Kemudian Junghan menelpon dan Jungkook mengangkat teleponnya. Junghan mengira bahwa Jisung sedang check-in dengannya. Jungkook mengira bahwa Junghan adalah kekasih Jisung. Namun Jisung segera menegaskan bahwa Junghan bukan siapa-siapanya. Bertepatan dengan hal itu, Jungkook sedang mencari kucing yang tadi kabur. Karena Jisung merasa bersalah, dia menawarkan diri untuk ikut membantu. Jisung melihat unggahan seseorang yang memposting video kucing tersebut. Jisung melakukan sayembara untuk memberi hadiah bagi siapa saja yang menemukan kucing tersebut. Jungkook mengatakan bahwa hal tersebut akan sulit karena dia adalah kucing liar. Jisung menjelaskan bahwa media sosial lebih cepat dari dugaannya. Karena melihat wajahnya yang tidak begitu percaya, Jisung pun mengajaknya taruhan. Di saat Jisung sedang menunggu taksi, dia mendapati kalau sepeda milik Jungkook rusak. Berbekal pengetahuan teknik dan sains yang dia miliki, Jisung pun memperbaiki sepeda tersebut. Jisung baru sadar bahwa waktu istirahat segera habis dan tidak ada taksi yang lewat. Akhirnya dia dibonceng oleh Jungkook menuju tempat kerjanya. Sesampainya di kantor, seluruh rekan-rekannya tiba-tiba mengucapkan selamat karena dia telah hamil. Jisung merasa bingung, lalu dia menegaskan bahwa dia tidak hamil. Di tempat lain, Gamjong akhirnya berkunjung ke kafe Ki-hyun. Awalnya, Ki-hyun merasa ilfil dengan kedatangannya. Namun Ki-hyun baru sadar bahwa Gamjong ternyata sangat asik. Lalu Ki-hyun mendapat panggilan untuk bertemu dengan dokter. Dia dan suaminya berkonsultasi tentang masalah kesulitan untuk hamil. Sementara gosip kehamilan Jisung akhirnya diposting di hutan pinus. Meskipun nama yang digunakan hanyalah inisial, tapi hal tersebut sangat jelas bahwa orang yang dimaksud adalah dirinya. Di sana dikatakan bahwa Jisung meninggalkan kekasihnya karena Jisung hamil. Di luar, komentar-komentar miring pun terus meramaikan postingan itu. Penyebar gosip tersebut masih misterius. Ki-hyun dan Yesul yakin bahwa pelakunya adalah orang yang dekat dengannya. Jisung pun jadi kepikiran karena gosip liar itu. Dia ingin berkomentar untuk menyampaikan penyangkalan dengan memberikan fakta sebenarnya mengapa dia memutuskan pacarnya. Namun Jisung membatalkannya karena hal tersebut akan membuat orang-orang akan mencari fotonya. Pada malam itu, Jisung memutuskan untuk membuang semua barang yang mengingatkannya kepada Junghan. Di saat dia sedang membuang barang-barang tersebut, dia merasakan ada sebuah pergerakan di balik semak-semak. Jisung pun memperhatikannya. Kemudian Jungkook pun muncul dan membuat Jisung terperanjak. Jungkook masih mencari kucing liar tersebut. Karena sama-sama gabut, akhirnya mereka berdua pun jalan-jalan mengitari komplek. Meskipun Jisung sudah lama tinggal di sana, tapi dia tidak banyak tahu tempat-tempat di daerah tersebut. Jungkook pun menunjukkan spot-spot indah di sekitar sana. Pada kesempatan itu, Jisung meminta nomor Jungkook supaya dia bisa memberitahunya kalau dia menemukan kucing itu. Jisung menganggap kalau taruhannya belum berakhir. Singkat waktu, esok pun tiba. Rumor tentang kehamilan Jisung menjadi semakin liar. Sementara ketika Yesul sedang bekerja di rumah sakit, dia sekalian mengobati giginya. Dokter menyarankan kepada Yesul untuk terus melakukan perawatan. Awalnya Yesul merasa enggan untuk mengatur janji temu dengan dokter, namun setelah melihat dokter tersebut tampan, Yesul malah jadi bersemangat. Singkat cerita, pelaksanaan presentasi pun dimulai.
Jekyll menjadi pembicara pertama dengan mempresentasikan alat penyedot debu dengan kemampuan artificial intelligence yang diberi nama Ken. Kemampuan Ken kurang lebih sama dengan kemampuan Django, hanya saja digunakan untuk menyedot debu, itulah presentasinya. Jekyll meminta Jisung untuk mengetes Ken dengan cara memanggilnya seperti yang ia lakukan kepada Django. Jisung pun kelepasan dengan malah memanggil nama Django. Karena hal tersebut, Django pun menjadi aktif tapi tidak ada yang menyadarinya. Saat itu semua perangkat yang akan dipresentasikan sudah disinkronkan dengan Django. Pada sesi presentasi tersebut, Jekyll sedikit memberikan informasi tentang dirinya untuk dia gunakan kepada Ken. Akan tetapi, Django pun menangkap informasi tersebut. Alhasil data pribadinya bocor dan terpampang jelas di hadapan para hadirin. Dari situ terungkap bahwa Jekyll adalah manajer dari situs Sultan Pinus. Sontak hal tersebut membuat kehebohan dan pertemuan pun seketika bubar. Meski begitu, Jekyll terus menyangkal bahwa dia tidak memposting berbagai berita gosip tersebut. Jekyll pun mengamuk dan membanting-banting Ken. Pak Oh dan lainnya pun sangat bingung dengan kemampuan Ken. Pak Oh mengira bahwa Jekyll ternyata adalah hacker yang hebat. Jisung penasaran sejauh mana Django dapat mengakses sebuah data. Dia pun mencoba mencari tahu informasi tentang Jungkook sekaligus kucing yang sedang ia cari. Ternyata data tidak dapat ditemukan. Dalam perjalanan pulang, hujan pun turun. Jisung mendapat informasi dari seseorang bahwa dia menemukan kucing itu di taman. Jisung pun langsung OTW ke tempat itu. Lalu Jisung terkejut ketakutan saat melihat Jungkook menyekap kucing tersebut dan mengeluarkan sebilah pisau lipat. Melihat Jungkook pada posisi seperti itu, Jisung sangat ketakutan. Dia kira Jungkook memiliki niat jahat, ternyata dia hanya ingin menolong kucing tersebut. Sesaat kemudian, Gamjong datang menyusul, namun dia langsung pergi karena mendapat laporan bahwa anaknya ribut. Dia pun meninggalkan Jisung dan Jungkook berdua. Mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk mengobati kucing oranye tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Hari yang sedang membeli cemilan untuk kucingnya. Ternyata Jungkook dan Hari sudah sangat akrab. Setelah itu, Jisung baru menanyakan siapa nama Jungkook. Namun Jungkook sudah mengetahui nama Jisung ketika Junghan menelponnya. Saat mereka makan malam, ibu pemilik warung makanan ingin memberi hadiah kepada Jungkook. Dari situ diketahui bahwa Jungkook pernah menyelamatkan hidupnya. Nenek tersebut juga meminta Jungkook membacakan pesan dari cucunya. Namun Jungkook tidak paham sama sekali karena pesan tersebut menggunakan bahasa Rusia. Jisung menerjemahkan pesan tersebut menggunakan handphone. Sekali lagi, Jisung menunjukkan kegunaan smartphone kepada Jungkook. Mereka pun kembali berpisah di bawah guyuran hujan. Jungkook memberikan payungnya kepada Jisung. Di kantor, Huang mencari informasi dari chipset milik Ken atas kejadian yang menimpa Jekyll. Namun hasilnya nihil. Dia tidak menemukan apapun. Dia pun curiga kalau semua itu adalah ulah Django. Pada pagi hari, saat Ki-hyun dan suaminya sedang lari pagi, mereka bertemu dengan Gamjong yang sedang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kemudian di saat Jisung baru tiba di tempat kerja, dia bertemu dengan Jekyll sambil membawa barang-barangnya. Hari itu Jekyll dipecat dari perusahaan. Jekyll mengakui kalau dia memang pencipta situs Sultan Pinus, tapi dia menegaskan bahwa dia tidak pernah memposting berita-berita gosip. Jekyll mengatakan bahwa masalah tersebut tidak akan hilang meski dia telah pergi. Di kantor, Pak Oh menyampaikan bahwa perusahaan mereka akan mengadakan kerjasama dengan pemadam kebakaran untuk mengembangkan kamera thermal yang biasa digunakan petugas damkar dengan kecerdasan buatan AI. Kemudian Jungkook dan Gamjong mengunjungi perusahaan pel ikan untuk membahas kerjasama mereka. Pak Oh menunjuk Jisung untuk menangani urusan tersebut. Di lain tempat, Yesul kembali mengunjungi rumah sakit untuk mengobati giginya. Eugene alias si dokter gigi terkejut melihat Yesul berpenampilan cetar membahana. Setelah selesai pengobatan, Eugene meminta Yesul masuk ke ruangannya. Yesul mengira kalau Eugene ingin menyampaikan hal yang spesial kepadanya. Namun maksud Eugene memanggil Yesul adalah untuk meminta persetujuannya agar dia bisa meneliti gigi geraham bungsu milik Yesul yang bentuknya unik. Yesul pun curhat masalah tersebut kepada Ki-hyun. Dia merasa malu dan berharap tidak bertemu dengan Eugene lagi. Di malam hari, Junghan dan kawan-kawannya sedang minum, termasuk Eugene. Junghan meminta mereka menghapus foto-foto Jisung. Semua teman Junghan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan di grup obrolan biasa saja. Mereka menganggap bahwa Jisung bertingkah lebay, namun Eugene tidak sependapat dengan mereka semua. Dia mengatakan bahwa mereka semua harusnya dituntut. Eugene merasa malu dengan kelakuan mereka, lalu pergi.
Ketika Jisung pulang, dia mendapati bahwa ayahnya mengirimnya makanan. Jisung tahu sebenarnya ia membuatkan makanan tersebut untuk mantan istrinya, karena esok adalah hari ulang tahunnya. Tapi ayahnya pura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa makanan tersebut untuk Jisung. Setelah teleponan dengan ayahnya, Jisung mendengar ada suara orang masuk lewat jendela kamar mandinya. Ternyata itu adalah Junghan. Dia masih terus berusaha bertemu dengan Jisung. Karena jendela tersebut terlalu sempit, Junghan pun terjebak di situ. Lalu Jisung memanggil petugas keamanan, dan lagi-lagi Jungkook dan Gamjong datang untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena sulit untuk mengeluarkannya, mereka terpaksa membongkar jendela tersebut. Pada waktu itu, Jisung dan Junghan bertengkar di hadapan para petugas damkar. Jungkook dan Gamjong pun jadi tahu masalah mereka berdua. Junghan terus memohon maaf kepada Jisung, bahkan sampai menangis terseduh-seduh. Namun Jisung tidak memaafkannya. Singkat waktu, mereka berhasil melepaskan jendela itu. Kemudian Jisung langsung mengusirnya. Di luar, Junghan mengatakan bahwa wajah Jungkook terlihat tidak asing. Lalu Jungkook kembali ke dalam apartemen Jisung untuk menutup jendela kamar mandinya. Sementara waktu, Jungkook menggunakan gambar raksasa milik Gamjong. Dia berjanji akan memasang jendela baru dengan segera. Pada kesempatan itu, Jisung mengatakan kalau dia selalu bertemu dengan Jungkook di setiap momen yang memalukan. Namun Jungkook mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jisung adalah benar. Jisung tidak melakukan kesalahan dan tidak perlu merasa malu. Saat hendak pergi, Jungkook mengatakan bahwa dia akan memasang jendela kamar mandinya besok setelah dia pulang bekerja. Meski Jisung bilang tidak perlu karena dia akan menyuruh tukang, tapi Jungkook mengatakan bahwa dia merasa tidak tenang kalau tidak memasangkan jendela itu sendiri. Ketika di mobil, Jungkook meminta untuk bertukar sip dengan Gamjong pada esok hari. Gamjong bertanya-tanya apa alasannya, tapi Jungkook tidak memberitahunya. Sebagai gantinya, dia juga akan memberikan jatah liburnya pada akhir pekan. Singkat waktu, esok pun tiba. Jisung mengunjungi tempat kerja ibunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun, sekaligus memberikan makanan buatan ayahnya. Setibanya di sana, Jisung mendapati bahwa seorang pria tengah memberikan kejutan ulang tahun kepada ibunya. Saat sedang menyantap masakan ayahnya, Jisung mengutarakan ketidaksetujuannya akan hubungan ibunya dengan pria tersebut karena dia terlihat terlalu muda baginya. Jisung memperingatkan kalau pria tersebut bisa saja mencampakkannya, namun ibunya meyakinkan Jisung bahwa dia adalah pria baik-baik. Ketika hendak pulang, Jisung melihat pria itu sedang menjaga toko buku. Jisung pura-pura membeli buku untuk menyelidiki pria itu. Dia ingin bertanya mengapa dia mengencani ibunya, tapi Jisung tidak bisa mengatakannya. Menilik profesinya sebagai penjual buku, Jisung curiga kalau kondisi ekonominya kurang baik. Terlebih, Jisung melihat setumpuk surat dari bank yang ia curigai sebagai surat pinjaman. Sementara Yesul kembali memeriksa giginya. Eugene dan Yesul makan bersama. Yesul akhirnya setuju dengan permintaan Eugene untuk meneliti giginya. Pada momen itu, Yesul sedikit bercerita tentang dirinya yang selalu mengencani pria sampah. Lalu Yesul mengungkapkan tujuan dia ingin giginya diperiksa adalah karena dia menyukai Eugene. Ternyata pengakuan Yesul membuat Eugene berbunga-bunga. Hati Yesul jadi berdebar-debar. Kemudian dia mengajak Eugene berkencan. Tanpa basa-basi, Eugene menerima ajakannya, namun Eugene mengatakan bahwa dia adalah sampah terburuk. Yesul pun jadi bertanya-tanya dengan apa yang baru dikatakan Eugene. Saat di kantor, ayah Jisung mengirim pesan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Seketika Jisung memberitahu tentang kekasih baru mantan istrinya. Ayah Jisung tidak terkejut. Dia sudah tahu berdasarkan postingan media sosial ibunya. Ayah Jisung curiga bahwa pria tersebut kekurangan uang karena setiap mantan istrinya memposting makanan hanya makanan yang rendah gizi. Mendengar hal tersebut, Jisung langsung bergegas pergi. Dia menjadi semakin kepikiran dengan kekasih ibunya. Jisung pun menghubungi Jungkook kalau dia tidak bisa memenuhi janjinya karena dia akan pulang telat. Jisung mengatakan bahwa dia akan menyewa tukang. Namun Jungkook mengatakan bahwa dia akan menunggunya. Karena rasa penasaran yang tidak terbendung, Jisung kembali bertanya kepada Janggo mengenai kekasih ibunya. Jisung terkejut setelah mengetahui bahwa kehidupannya berbanding terbalik dengan apa yang ia pikirkan. Ternyata, dia adalah pria yang sangat kaya, keuangannya luar biasa, dan tabungannya sangat besar. Selain itu, Janggo juga memberitahu bahwa dia rela meluangkan waktu demi memberi kejutan kepada ibu Jisung.
Jisung pun melihat ponselnya dan baru melihat pesan dari Jungkook bahwa dia akan menunggu Jisung. Kemudian Jisung bergegas pulang. Meskipun pulang tergesa-gesa, tapi dia yakin bahwa Jungkook sudah tidak ada karena waktu sudah cukup larut malam. Dan ternyata Jungkook masih di sana menanti Jisung. Waktu flashback ke masa di mana Jungkook masih menginjak sekolah menengah. Saat dia sedang membaca buku, dia merasa ada seseorang yang sedang memotretnya. Jungkook menghampirinya dan menanyakan hal tersebut sambil menahan emosi. Tapi anak itu menyangkalnya dan langsung pergi. Di luar, Jungkook melihat anak tadi tertawa bersama teman-temannya sambil menunjukkan layar ponselnya. Jungkook merasa bahwa mereka sedang membicarakannya. Dia sangat yakin bahwa anak itu telah memotretnya. Kemudian Jungkook pun murka. Lalu waktu pun kembali ke saat ini. Setelah menunggu lama, akhirnya Jungkook memasang jendela di kamar mandi apartemen Jisung. Jisung pun ikut menemaninya. Karena merasa hal tersebut menarik, Jisung pun memotretnya. Kemudian suasana hati Jungkook berubah seketika. Dia meminta Jisung untuk segera menghapusnya. Melihat raut mukanya yang jadi menakutkan, Jisung langsung menghapusnya. Saat Jisung sedang rebahan dan memikirkan sikap Jungkook yang seketika marah, tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya mengatakan bahwa dia akan menghentikan hubungannya karena berjalan semakin serius. Ibu Jisung ingin kencan yang biasa-biasa saja, dia belum siap untuk hubungan yang serius karena belum terlalu mengenal pacarnya. Lalu Jisung mengatakan bahwa dia adalah pria yang baik. Ibunya bertanya, bagaimana Jisung bisa tahu? Karena tidak mungkin dia menjawab dari data pribadi yang diberikan oleh Janggo. Jisung mengatakan bahwa dia diberitahu oleh seorang peramal yang bernama Tuan Janggo. Mendengar hal tersebut, ibu Jisung merasa senang dan kembali mempertimbangkan hubungan itu. Singkat waktu esok pun tiba. Sebelum berangkat kerja, Ki Hyun mengingatkan suaminya untuk mengkonsumsi ramuan herbal agar program hamil yang tengah direncanakan berhasil. Hari itu, suami Ki Hyun tidak berangkat menggunakan mobilnya. Saat Ki Hyun mengecek ke sana, dia terkejut bahwa ternyata suaminya tidak pernah mengkonsumsi ramuan herbal yang ia berikan selama ini. Setelah mengobrol dengan Jisung mengenai peramal hebat bernama Tuan Janggo, ibunya memberitahu hal tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Karena hal itu, banyak orang yang tiba-tiba menghubungi Jisung untuk menanyakan permasalahan cintanya kepada Tuan Janggo. Bahkan, hal tersebut sudah sampai kepada telinga sahabatnya. Yesul ingin Tuan Janggo meramal hubungannya dengan Eugene. Perkataan Eugene yang menyatakan kalau dirinya adalah sampah terburuk justru membuat Yesul semakin penasaran. Singkat waktu, Jisung pun melanjutkan agendanya dengan pihak pemadam kebakaran. Semenjak kejadian malam itu, Jungkook jadi bersikap dingin. Saat itu, Jisung ikut mengamati pelatihan simulasi para petugas damkar untuk menguji kamera pencitra thermal yang akan dikembangkan mereka. Mereka berlatih di sebuah pabrik yang terbengkalai dan cukup jauh dari permukiman warga. Di saat simulasi sudah selesai, Jisung merasa ada sesuatu yang kurang dengan rekamannya. Karena yang lain sudah bubar dan hanya ada Jungkook di area, Jisung pun meminta bantuannya. Jungkook setuju akan hal tersebut. Karena area sudah sangat sepi, Gamjong mengira bahwa semua orang sudah pulang dan Jungkook meninggalkannya. Lalu dia pun mengunci gerbang. Alhasil Jungkook dan Jisung terjebak di sana. Jisung berusaha menghubunginya, tapi kebetulan baterai ponselnya habis. Sementara Jungkook meninggalkan ponselnya di kantor. Jisung jadi panik, tapi Jungkook berusaha menenangkannya. Mereka mencoba untuk keluar lewat belakang, tapi terlalu tinggi. Akhirnya, Jisung pun mengatakan bahwa dia kagum dengan hidung Jungkook yang mancung. Di tempat lain, Yesul sedang asik berkencan. Dia terus penasaran apa maksud Eugene yang menyatakan dirinya sendiri sampah. Yesul terus mencari celah tersebut, tapi tidak menemukannya. Akhirnya, Yesul tidak memperdulikan hal tersebut dan lebih memilih menikmati momen kebersamaannya. Hubungan mereka pun semakin jauh. Malam itu, Yesul menginap di rumah Eugene. Saat Gamjong berkunjung ke kafe Ki Hyun bertanya apakah Jisung sudah pulang. Jisung sudah berjanji untuk bertemu dengan Ki Hyun selepas agenda tersebut.
Namun dia tak kunjung datang dan tidak bisa dihubungi. Gamjong baru sadar bahwa dia tidak mengecek ke dalam terlebih dahulu sebelum menutup gerbang. Dia yakin bahwa Jisung dan Jungkook terjebak di sana. Gamjong pun langsung bergegas kembali. Mau tidak mau, Jisung dan Jungkook harus menghabiskan malam di sana. Namun berkat hal tersebut, mereka berdua jadi banyak waktu untuk mengobrol. Jisung meminta maaf karena telah memotretnya diam-diam. Jungkook mengatakan bahwa seharusnya dia yang meminta maaf. Tidak seharusnya dia marah kepada Jisung karena hal tersebut. Lalu mereka berdua saling bertatapan dalam keheningan. Kepala mereka semakin berdekatan dan kemudian Gamjong pun akhirnya tiba. Jungkook dan Jisung kembali ke kantor masing-masing. Jisung terlihat berbunga-bunga saat menonton rekaman Jungkook yang ia ambil. Begitupun Jungkook, dia terlihat berbunga-bunga saat menyaksikan video Jisung yang Gamjong rekam tempo hari saat dia mabuk. Saat bercermin di lokernya, Jungkook teringat dengan pujian Jisung mengenai hidungnya. Hatinya pun semakin berbunga, meski dia berusaha menyembunyikan perasaan tersebut dari pikirannya, tapi perasaan di hatinya begitu kuat. Sesaat kemudian Jisung pun muncul. Sejenak mereka pun saling bertukar pandangan sambil melepas senyuman. Di kantor, Huang berhasil membuka kunci sekaligus mengaktifkan Django melalui suara dan sidik jari yang ia curi dari Jisung. Ternyata Huang adalah seorang agen rahasia dari tim penanggulangan terorisme dengan nama tugas Autom 44. Kehadirannya di Pel Ikan bermaksud untuk mencari sebuah chipset yang digunakan untuk mencegah terorisme. Chipset tersebut diberi nama GSS. Seiring berjalannya waktu, chipset tersebut disalahgunakan untuk pertarungan politik dan keuangan, sehingga chipset tersebut dinonaktifkan. Selama ini chipset tersebut disembunyikan dan Huang tidak tahu ada di mana. Kemudian dia mendapat petunjuk bahwa JSS tersebut berada di Pel Ikan. Entah bagaimana Jisung bisa kembali mengaktifkan JSS dan Huang curiga bahwa Jisung adalah mata-mata. 내 자리로 들어갈 겁니다. Maksud kedatangan Jisung untuk menemui Jungkook adalah mengajaknya berkencan. Dengan senang hati, Jungkook pun menerima ajakannya. Kencan tersebut akan dilakukan pada hari Jumat sore. Setelah melakukan sesi pemotretan untuk para petugas damkar, sekembalinya ke kantor, Jungkook tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Rekannya memperhatikan Jungkook yang senyum-senyum sendiri. Saat dalam perjalanan pulang, Jisung bertemu dengan Hari. Saat itu, Hari ingin menemui Jungkook untuk mengembalikan sepedanya. Dari situ, Jisung baru tahu bahwa mereka berdua sangat dekat. Bahkan Jungkook berkunjung ke rumah Hari. Jisung pun merasa cemburu. Adegan beralih menuju Yesul dan Yujin. Pagi itu, Yesul menemukan foto-foto masa sekolah Yujin. Dia terkejut bahwa ternyata Yujin satu kelas dengan Junghan. Kemudian mereka membicarakan orang tua masing-masing, di mana hubungan mereka sama-sama tidak romantis dan tetap bersama hanya karena demi anaknya. Yesul mengatakan bahwa dia tidak ingin kalau hubungan mereka kelak seperti orang tua mereka. Setelah itu, Yujin mengatakan bahwa ia ingin pergi sejenak untuk membeli anggur. Selang beberapa lama, Yesul pun mengunjungi Ki-hyun. Dia bercerita bahwa Yujin sudah 2 hari meninggalkannya. Ki-hyun menunjukkan bahwa Yujin belum lama memposting sesuatu di media sosialnya. Ki-hyun bertanya apakah mereka berdua sedang ada masalah. Tapi Yesul meyakinkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Kemudian Yesul pun mengunjungi kliniknya. Yesul mengira bahwa Yujin sudah kembali bekerja. Ternyata itu adalah Junghan. Dia mulai bekerja di klinik Yujin mulai hari itu. Yesul bertanya kepada Junghan mengenai keberadaan Yujin. Namun Junghan tidak tahu karena dia hanya berkomunikasi lewat telepon. Junghan juga mengungkapkan bahwa Yujin memiliki kebiasaan menghilang ketika dirinya sedang kesal. Junghan mengajak Yesul untuk saling bertukar informasi. Junghan akan memberitahu keberadaan Yujin kalau Yesul memberikan informasi tentang Jisung. Kepindahannya ke klinik tersebut adalah karena Jisung. Yesul mengatakan bahwa belakangan ini Jisung semakin cantik dan terlihat seperti mengencani seseorang. Pada siang hari, pihak perusahaan Pel Ikan mengadakan pertemuan dengan pihak damkar untuk meresmikan hubungan kerjasama mereka, sekaligus penandatanganan kontrak. Beberapa perwakilan pun diutus ke sana untuk mensukseskan acara tersebut. Pada pertemuan itu, Jungkook duduk di sebelah Hari. Mereka terlihat begitu akrab dan serasi, sehingga membuat orang-orang berpikir kalau mereka adalah pasangan yang cocok. Karena hal tersebut, Jisung pun merasa cemburu.
Setelah acara selesai, Jisung bertanya kepada Jungkook apakah dia tipe pria yang menerima ajakan kencan siapapun. Jungkook menjawab bahwa dia bukan tipe orang seperti itu. Dia tidak akan mengencani sembarangan orang. Mendengar hal tersebut, Jisung pun kembali berbunga. Pada momen itu, Junghan melihat mereka berdua sedang mengobrol. Dia juga memperhatikan Jisung yang terlihat tersenyum bahagia. Junghan baru sadar bahwa Jungkook adalah pria yang mengangkat teleponnya di ponsel Jisung sewaktu dia berada di hotel. Lalu Junghan menghubungi Jisung untuk bertemu di loteng gedungnya. Junghan menganggap bahwa tindakannya di grup obrolan hanyalah alasan Jisung supaya dia bisa berkencan dengan petugas damkar. Dia juga mengatakan bahwa dia pindah klinik agar bisa bertemu dengan Jisung. Jisung pun jadi marah karena Junghan dianggap lancang. Jisung merasa tidak nyaman setiap kali bertemu dengannya. Jisung mengatakan bahwa dia memang sedang dekat dengan petugas damkar tersebut dan langsung pergi meninggalkan Junghan. Sesaat kemudian, Hari pun menghampirinya. Rupanya, Hari sudah mengetahui rumor tentang Tuan Janggo. Hari mengatakan kalau dia ingin Tuan Janggo meramal hubungannya dengan kekasihnya. Mengetahui Hari sudah memiliki kekasih, Jisung senang bukan kepalang. Lalu Jisung mengatakan bahwa Tuan Janggo hanyalah karangan saja. Tapi Jisung dengan sukarela akan mendengarkan curhatannya sebagai kolega. Hari bercerita kalau kekasihnya cukup agresif pada kucing, padahal dia adalah pecinta kucing. Dia jadi tidak terlalu yakin dengan hubungannya, namun Jisung mengatakan kalau itu bukanlah masalah besar. Saat Jisung kembali ke mejanya, dia menemukan sebuah tulisan di laptopnya yang mengatakan bahwa seseorang mengawasinya. Pesan tersebut juga berisi bahwa Jisung harus menangani Janggo dengan hati-hati. Jisung bingung mengapa Janggo menyala padahal dia sudah menonaktifkannya dan hanya dia yang bisa mengaksesnya. Jisung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Lalu adegan berpindah kepada Gamjong yang sedang berkunjung ke kafe Kihyun. Gamjong meminta rekomendasi konsumsi terbaik untuk dirinya yang sedang diet, agar mendapatkan bentuk tubuh bagus untuk pemotretan para petugas damkar. Singkat waktu, hari Jumat pun tiba. Hari itu, Ki Hyun akan melakukan operasi untuk pengambilan indung telurnya. Suaminya meminta maaf tidak bisa menemaninya karena harus bekerja. Sepulang dari operasi, Ki Hyun pun pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit yang disebabkan peradangan. Kang Jong kebetulan hendak memesan minuman. Melihat Ki Hyun sudah tidak sadarkan diri, dia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Karena suaminya tidak bisa dihubungi, Kang Jong mengatakan kalau dia adalah walinya. Gamjong rela meninggalkan sesi pemotretan yang sudah berhari-hari dia persiapkan untuk menemani Ki Hyun. Sementara Jisung dan Jungkook terlihat sibuk untuk mempersiapkan hari itu. Jisung berdandan semaksimal mungkin dan berusaha datang tepat waktu. Dia pun menghampiri Jungkook di tempat pemotretan. Jisung mengatakan kepada Jungkook bahwa dia datang lebih awal karena pekerjaannya. Karena tidak ingin wajahnya terlihat jelas, dia memilih menggunakan helm. Fotografer menyayangkan bahwa Jungkook harus menutupi wajah tampannya. Selesai pemotretan, Jungkook terkejut dengan kehadiran seorang petugas damkar yang dulu bertugas di tempat tinggalnya saat ia masih kecil, Jani di Miradong. Jungkook pun mengobrol dengan orang tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah anak yang dulu tinggal di Miradong. Jungkook mengungkapkan bahwa dia telah mengubah namanya. Dahulu dia bernama Jaemin. Pria tersebut mengungkapkan bahwa Jungkook adalah anak yang mengalami trauma, tapi dia tumbuh menjadi pria hebat. Lalu seorang wartawan yang mendengar percakapan mereka mengetahui bahwa Jungkook adalah anak Miradong yang selama ini menghilang. Dia mengatakan bahwa Jungkook telah menghancurkan orang lain. Jisung yang secara tidak sengaja mendengar ucapan wartawan tersebut bertanya-tanya apa maksud dari perkataannya. Kemudian Shin beralih menuju suami Ki Hyun yang saling berkomunikasi dengan Huang. Bahkan dia mengabaikan panggilan tidak terjawab dari istrinya. Pada panggilan telepon tersebut, Huang mengatakan kalau dia sudah lama tidak berjumpa dengannya. Ternyata suami Ki Hyun merupakan seorang agen sebagaimana Huang, dengan nama tugas Winter 50. Jisung terus memikirkan perkataan si wartawan. Selama mereka kencan, spekulasi tentang siapa Jungkook sebenarnya terus bergumul di pikirannya. Saat mereka berdua sedang makan bersama, Jisung mendapat informasi dari Yesul tentang kondisi Ki Hyun. Mereka berdua pun bergegas ke rumah sakit. Gamjong masih menemaninya di sana. Sesaat kemudian, Yesul pun tiba. Dia baru saja pulang dari tempat yang ada di postingan Eugene untuk mencarinya. Tapi Yesul tidak menemukannya. Mereka menanyakan keberadaan suami Ki Hyun.
Ki-hyun mengatakan kalau dia sedang dinas. Lalu menyadari Jisung dan Jungkook datang bersama, mereka semua akhirnya tahu dengan kedekatan Jisung dan Jungkook. Tak berselang lama, Jisung bertemu dengan Hari bersama pacarnya. Hari sedang mengantar pacarnya untuk mengobati luka di tangannya akibat cakaran kucing. Mereka pun saling berkenalan dengan ramah. 보세요. Setelah itu, Jisung melihat Jungkook yang sedang mengobrol berdua dengan Hari. Karena penasaran dengan isi percakapan mereka, Jisung menguping. Dia mendengar bahwa Jungkook menyuruh Hari untuk memutuskan pacarnya. Sesaat kemudian, kekasih Hari datang dan langsung menariknya dengan kasar. Melihat hal itu, Jungkook langsung bereaksi dengan menahan lengan kekasih Hari secara kasar pula. Namun Hari menyuruh melepasnya, kemudian Jungkook pun akhirnya tahu kalau Jisung sedang mengupingnya. Karena kepalang basah, Jisung bertanya terus terang, mengapa dia menyuruh Hari putus dengan pacarnya. Jungkook mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu alasannya karena dia memikirkan perasaan Hari. Lalu Jisung bertanya, bagaimana dengan perasaanku? Apakah kamu tidak peduli dengan perasaanku? Seorang wanita yang baru saja kamu ajak kencan. Jisung mengatakan jika kencan yang baru mereka lakukan adalah kencan sungguhan. Seharusnya dia berhak untuk mengetahui penjelasannya. Kemudian Jungkook bertemu dengan Gamjong. Jungkook mengatakan bahwa dia bertemu dengan petugas damkar yang dulu bertugas di kediamannya. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi Jungkook belum bisa melupakan kejadian yang dialaminya pada saat itu. Jungkook masih merasa bersalah. Gamjong menyuruhnya untuk move on, bagaimanapun Jungkook hanyalah anak kecil saat terjadinya peristiwa tersebut. Singkat waktu, esok pun tiba. Kondisi Ki-hyun sudah sehat dan akan segera pulang. Kemudian suaminya baru muncul. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab teleponnya karena ada situasi darurat di kantor. Ki-hyun penasaran akan situasi darurat tersebut. Suaminya melanjutkan bahwa Ki-hyun tidak akan tahu meski dia memberitahunya. Akhirnya Ki-hyun pun meluapkan semua kekesalannya. Ki-hyun merasa kalau dia tidak mengenali suaminya. Dia tidak tahu apa pekerjaannya, mengapa dia jarang menjawab telepon, dan apa isi pikirannya selama mereka berdua tinggal bersama. Selama ini Ki-hyun berusaha untuk memiliki anak, tapi suaminya tidak mensupportnya. Akhirnya suami Ki-hyun mengaku bahwa dia tidak ingin memiliki anak. Mereka pun jadi tambah ribut. Tak berselang lama Gamjong pun datang. Akhirnya mereka berdua pun berhenti ribut. Ki-hyun memperkenalkan Gamjong kepada suaminya. Ki-hyun juga memberitahu kalau Gamjonglah yang mengantarnya ketika dia pingsan. Sementara di perusahaan pel ikan, Hari terlihat sangat pucat pada hari itu. Kemudian dia merasa sakit dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tak berselang lama, Jungkook pun datang. Dia meminta kepada Jisung untuk meninggalkan mereka berdua. Seketika Hari menangis di hadapan Jungkook. 뭔가 상상을 다 했는데. Lalu Jisung penasaran dengan kekasih Hari. Dia pun bertanya kepada Janggu. Akhirnya informasi tentang kekasih Hari pun terungkap. Dia merupakan seorang guru SMA. Janggu memberitahu bahwa pacar Hari adalah orang yang sangat temperamental. Bahkan dia tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada wanita. Jisung akhirnya tahu bahwa penyebab Hari sakit pada hari itu adalah karena mengalami tindak kekerasan dari pacarnya. Selain Hari, mantan-mantan kekasihnya pun mengalami hal yang sama. Akhirnya Jisung mengerti mengapa Jungkook meminta Hari untuk memutuskan pacarnya. Hari menjelaskan bahwa sebelumnya dia hanya agresif kepada kucing saja, namun kini Hari pun menjadi sasarannya. Sama seperti Jungkook, Jisung juga meminta Hari untuk berhenti menemui pacarnya. Setelah itu, Jungkook mengatakan bahwa Hari tidak ingin ada yang tahu mengenai masalah yang sedang dialaminya. Itulah mengapa dia tidak ingin menjelaskan hal tersebut kepada Jisung. Dia merasa tidak berhak menjelaskan hal tersebut kepada orang lain. Mendengar hal itu, Jisung kecewa karena dirinya hanya dianggap sebagai orang lain. Jisung menanyakan apa arti dirinya bagi Jungkook. Apakah hanya wanita yang diajak berkencan untuk bersenang-senang? Jisung mengungkapkan bahwa selama ini dia merasa selalu mengetuk pintu hati Jungkook, tapi dia tidak merespon. Akhirnya Jisung pun pergi dan berkata tidak akan menghubunginya lagi. Adegan pun berpindah menuju suami Ki-hyun yang sedang menemui Huang. Mereka membicarakan tentang chipset JSS yang mereka samarkan dengan kata tuna. Ternyata Ki-hyun berada di sana untuk menguntit suaminya. Singkat waktu, kondisi Hari pun sudah membaik, suasana hatinya juga ikut membaik. Pada hari itu, Hari dengan senang hati menerima tugas yang akan dilakukan di daerah Minsuri. Jisung menawarkan diri untuk menemaninya, tapi Hari merasa tidak keberatan untuk melakukannya sendiri.
Kemudian pacarnya menelpon perusahaan untuk menanyakan hari. Dongjin yang menjawab telepon tersebut memberitahu bahwa dia sedang berdinas. Dia mencoba menghubungi Hari tapi nomornya tidak aktif. Lalu dia pun berinisiatif untuk berpura-pura jadi kurir yang akan mengirimkan barang kepada Hari. Kebetulan Jisung mendengar percakapan tersebut. Yonghwan yang menjawab telepon tersebut mengatakan bahwa kurir tersebut aneh karena akan mengantar paket tersebut sendiri ke tempat yang sangat jauh. Lalu Yonghwan mencoba menghubungi kembali nomor itu, namun nomor tersebut adalah nomor SMA tempat kekasih Hari bekerja. Sadar kalau dia akan menghampiri Hari, Jisung segera menelpon Jungkook dan memberitahu hal itu. Mereka bergegas ke sana. Jisung terus menghubungi Hari tapi nomornya tidak aktif. Dia juga tidak lupa untuk menghubungi polisi. Kemudian saat Hari baru keluar dari tempat kerjanya, ternyata pacarnya sudah ada di sana. Dia pun membawa Hari ke tempat yang sepi. Dia berusaha meminta maaf, tapi Hari menolaknya mentah-mentah. Sontak hal itu membuat pacarnya marah. Hari pun berteriak. Jisung dan Jungkook yang mendengarnya langsung menghampiri sumber suara. Beruntung mereka datang tepat waktu untuk menolong Hari. Mereka pun berhasil membekuknya. Tak berselang lama, polisi pun datang dan mengamankannya. Saat malam tiba, mereka kembali pulang sedangkan Hari menginap di rumah saudaranya. Sayang sekali, mobil mereka mogok di tengah jalan. Tempat itu sangat sepi sehingga mereka harus meninggalkan mobilnya dan menuju halte bis terdekat dengan berjalan kaki. Merasa Jisung terlalu lambat, Jungkook pun menggenggam tangannya sepanjang jalan. Saat tiba di halte, mereka semakin terbawa suasana. Jisung tersentak dan hampir jatuh karena ada serangga. Dengan sigap, Jungkook menangkapnya dan kemudian saking asiknya mereka pun tidak peduli ketika bis terakhir lewat. Padahal tadinya mereka sedang menunggunya. Di tempat lain, Yesul akhirnya bertemu dengan Eugene. Dia pun langsung menamparnya, lalu tiba-tiba dia langsung mengajaknya nikah. Sementara Ki-hyun meluangkan waktu untuk minum bersama Gamjong berdua. Dia mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menceraikan suaminya. Semenjak menolong Hari berkat bantuan Janggo, Jisung jadi berhasrat untuk menolong orang-orang yang sedikit banyak bernasib sama dengan Hari. Di perusahaan pel ikan, Jisung mengungkap berbagai kebusukan dari berbagai pasangan yang selama ini tersembunyi lewat Janggo. Lalu, Jisung dan Jungkook akhirnya resmi menjalani hubungan. Di usia hubungannya yang sudah berjalan 1 bulan, mereka masih terlihat sangat bucin. Bahkan mereka tidak sungkan untuk memamerkan kemesraan di pinggir jalan. Pada saat itu, Jisung tengah mengembangkan arloji pintar yang bisa mendeteksi situasi darurat. Arloji tersebut akan menghubungi otomatis nomor yang ditautkan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Pada arloji miliknya, Jisung menawarkan nomor Jungkook. Selain itu, Jungkook akhirnya menginstal aplikasi pengirim pesan semacam WhatsApp, Line, BBM, atau MiChat, dan membuat akun media sosial. Kemudian, Jisung pun menceritakan masa kecilnya, di mana dia pernah menjuarai beberapa kejuaraan, termasuk lomba sains dan kompetisi meretas atau kompetisi hacking. Jisung menunjukkan foto-foto saat dia masih kecil. Lalu Jisung mengatakan bahwa dia juga ingin melihat foto masa kecil Jungkook. Jungkook berjanji akan menunjukkannya suatu saat nanti. Dikala Jisung dan sahabatnya berkumpul, Yesul bercerita bahwa dia akan segera menikah dengan Eugene. Dia mengatakan bahwa Eugene selalu menghilang darinya ketika dia membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Yesul merasa bahwa Eugene ingin menghindar dari hal tersebut. Oleh karena itu, Yesul meminta Eugene untuk menikahinya. Yesul juga mengundang teman-temannya untuk menghadiri pesta bridal shower kecil-kecilan sekaligus menyebarkan undangan pernikahan kepada orang-orang terdekatnya. Sementara Ki-hyun menceritakan isi percakapan mereka saat sedang minum berdua dengan Gamjong, di mana dia berencana untuk menceraikan suaminya. Ki-hyun juga jadi semakin akrab dengan Gamjong. 찍네. Karena heran dengan keputusan Yesul yang ingin menikahi pria yang baru 1 bulan ia kencani. Jisung pun mencari tahu informasi tentang Eugene lewat Janggo. Namun semua data pribadi yang diberikan Janggo menunjukkan bahwa Eugene adalah pria baik-baik. Selain kebiasaannya yang suka menghilang, lalu Huang meminta Jisung untuk berhenti menggunakan program tersebut. Sudah lama ia ingin mengatakan hal itu, tapi Huang diam saja karena dia tahu Jisung tidak memakainya untuk keuntungan pribadi. Namun saat ini, Jisung sudah kelewatan.
Huang memperingatkan bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang program tersebut. Huang tidak bisa membahas detailnya saat ini, namun dia mengatakan jika Jisung mempertahankan tuna yang tidak dia tangkap sendiri, bau darah bisa membuat ikan hiu mengenalinya. Mendengar hal itu, Jisung heran bagaimana Huang bisa tahu soal Janggo. Lalu ketika Jungkook dan Jisung sedang jalan sambil mendengarkan musik bersama, kaset musik tersebut tiba-tiba rusak. Jungkook pun mengajak Jisung untuk membeli kaset baru. Ketika sampai di toko kaset tersebut, Jungkook terkejut bahwa Jisung adalah anak dari penjual kaset langganannya. Jisung juga terkejut ternyata Jungkook sudah akrab dengan ayahnya. Kemudian mereka pun mengobrol sambil minum bersama. Ayah Jisung menjadi sangat mabuk saat topik pembicaraan beralih kepada mantan istrinya dan kekasih barunya. 그러니까 남자친구잖아요. Sementara sebelum Yesul mengadakan pesta bersama teman-temannya, dia bertemu dengan kedua orang tua Eugene, di mana ibunya merasa khawatir pada Yesul, mengingat Eugene sering menghilang. Ibunya Yejun mengatakan bahwa kebiasaan tersebut turun dari ayahnya, namun Yesul mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan hal itu. Singkat waktu, pesta pun dimulai. Acara tersebut dilaksanakan di rumah Eugene. Mereka semua datang berpasangan. Awalnya suasana begitu ceria dengan penuh canda tawa. Namun lama-kelamaan mereka bergelut dengan pikiran masing-masing. Jisung terus memikirkan perkataan Huang, Yesul memikirkan perilaku Eugene yang sering menghilang, dan Ki Hyun memikirkan suaminya yang penuh dengan rahasia. Akhirnya situasi pun menjadi panas, mereka berdebat dengan penuh emosi. Suasana jadi kacau. Saat acara akan bubar, Junghan tiba-tiba hadir dalam keadaan mabuk. Lalu dia memberitahu bahwa Jungkook sedang trending di mana yang lainnya belum mengetahui hal tersebut. Ternyata si fotografer memotretnya diam-diam dan mempostingnya di Instagram. Melihat hal itu, Jungkook pun langsung pergi. Jisung bertanya-tanya mengapa hal tersebut mengganggunya, padahal seharusnya dia bangga karena jadi populer. Kemudian suami Ki Hyun akhirnya tahu tentang rencana perceraian istrinya. Dia mengatakan kalau dia tidak ingin berpisah dengan Ki Hyun. Dia hanya tidak ingin memiliki anak. Lalu Ki Hyun pulang sendiri dan menghubungi Gamjong. Kebetulan sekali Jisung pun melihat Ki Hyun masuk ke dalam mobil Gamjong. Karena hal tersebut, Jisung menjadi penasaran kepada Gamjong. Dia masih teringat dan takut dengan peringatan Huang untuk menghentikan program tersebut. Namun rasa penasaran mengalahkan semuanya. Jisung pun bertanya kepada Janggo. Janggo mengatakan kalau Gamjong adalah suami yang setia kepada istrinya. Namun, yang membuat Jisung terkejut adalah Janggo mengatakan bahwa sahabatnya bernama Jaemin, bukan Jungkook. Jisung bertanya-tanya apakah Jungkook memiliki alasan tertentu karena telah mengganti namanya. Saat itu, Jisung tidak tahu bahwa terdapat kamera tersembunyi yang sedang merekamnya. Kemudian Jungkook datang menghampiri fotografer dan memintanya untuk menghapus foto tersebut. Akhirnya si fotografer pun menghapusnya dan meminta maaf kepada followersnya. Saat Jisung berjalan pulang, dia melihat Gamjong dan Ki Hyun minum berdua. Jisung pun menunggu mereka berdua selesai. Lalu Jisung mengingatkan kalau Gamjong sudah berkeluarga, namun Ki Hyun mengatakan kalau dia bisa mengatasinya. 갈게. Sesampainya di apartemen, Jisung terus mencoba menghubungi Jungkook, namun nomornya tidak aktif. Setelah beberapa lama, Jungkook pun membaca pesan tersebut. Akan tetapi, dia bingung untuk membalas pesan dari Jisung. Singkat waktu, esok pun tiba. Hari itu, perusahaan pel ikan kembali dihebohkan dengan berita gosip di hutan pinus yang mengatakan bahwa Hari putus dengan pacarnya yang kasar. Ada yang bilang dia memukulnya karena perselingkuhan. Jisung dan Hari terkejut bahwa ada yang mengetahui masalah tersebut. Padahal hanya Hari, mantan pacarnya, Jisung dan Jungkook yang tahu permasalahan itu. Jisung pun meminta Hari untuk pura-pura tidak tahu. Dia tidak melakukan kesalahan jadi tidak perlu takut. Sementara karena postingan yang trending tersebut, orang-orang jadi mengenali Jungkook. Jungkook beberapa kali meminta kepada orang yang menyimpan fotonya untuk menghapusnya. Lalu Gamjong mengatakan bahwa dia tidak bisa meminta semua orang untuk menghapus fotonya. Setelah beberapa jam mendiamkan pesan dari Jisung, akhirnya Jungkook membalasnya. Dia mengajak Jisung untuk makan siang. Siang itu kebetulan sekali Huang bertemu dengan suami Ki Hyun di kafenya.
Ki-hyun pun menyindir pertemuan mereka sebelumnya dengan merekomendasikan menu ikan tuna. Ki-hyun mengatakan bahwa pertemuan mereka mencurigakan dan dia menebak kalau mereka berdua adalah anggota Badan Intelijen Nasional. Mendengar hal tersebut, suaminya menyangkalnya sambil menunjukkan tawa palsu. Tapi Ki-hyun tahu suaminya tertawa seperti itu saat dia merasa bersalah. Ki-hyun juga sudah menghubungi tempat kerja yang selama ini suaminya beritahu, namun tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Sesaat kemudian, Gamjong pun datang. Ki-hyun menyuruh suaminya untuk makan siang dengan Huang, sementara Ki-hyun pergi untuk makan siang dengan Gamjong. Pada makan siang tersebut, Jisung memulai topik pembicaraan tentang Jungkook yang tiba-tiba jadi selebritis. Namun Jungkook tidak ingin membahasnya, karena dia tidak suka orang-orang membicarakannya. Jungkook pun pergi untuk kembali bekerja. Lalu Gamjong menyarankan bahwa lebih baik Jungkook menjelaskan semuanya kepada Jisung, karena jika hal tersebut dibiarkan, bisa menyebabkan masalah yang besar, bagaikan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Di malam hari, Jungkook berkunjung ke apartemen Jisung. Tepat di depan kediaman Jisung, Jungkook menolong seorang anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Jungkook pun terjatuh sehingga membuat wajahnya sedikit terluka dan pakaiannya basah. Bukannya berterima kasih karena putranya sudah ditolong, ibu anak itu malah memarahi Jungkook karena anaknya sedikit lecet. Kemudian Jungkook pun membersihkan diri dan meminjam pakaian Jisung yang terlalu kecil. Pada momen itu mereka pun berbaikan. Jisung mengatakan sebuah kutipan film yang menyiratkan bahwa siapapun dirimu, sebenarnya aku tidak peduli. Aku tetap mencintaimu. Jisung akhirnya sadar bahwa dia sudah tidak peduli siapa Jungkook sebenarnya, meskipun ia sangat penasaran. Padahal kedatangan Jungkook ke apartemennya adalah untuk menjelaskan semuanya. Tapi Jisung mengatakan bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Siapapun Jungkook, sebenarnya Jisung tetap mencintainya. Jungkook pun merasa tersentuh. Suasana jadi semakin romantis, kemudian Jungkook pun menginap di kediaman Jisung. Pagi harinya Jungkook berangkat kerja saat Jisung masih terlelap. Sebelum pergi Jungkook membuatkan Jisung sarapan, dia juga meninggalkan sepucuk surat yang berisi pengakuan mengenai pergantian namanya, sekaligus penjelasannya. Dia ingin meninggalkan masa lalunya yang begitu pengecut, namun perasaan itu sampai saat ini masih kerap kali muncul. Dia merasa hidupnya tidak tenang sampai akhirnya dia bertemu dengan Jisung. Jungkook berharap Jisung dapat membawanya kembali ke dunia. Tak berselang lama, Jisung dikagetkan dengan berita yang mengungkapkan bahwa Jungkook adalah si anak Arang Miradong, yakni anak yang pernah viral di Korea, di mana ia dituduh sebagai penyebab salah seorang petugas damkar tewas. Dengan cepat, berita tersebut menjadi viral. Mengetahui kabar itu, Ki-hyun dan Yesul pun berbaikan dan meminta Gamjong untuk menjelaskan berita itu. Gamjong menjelaskan dulu di Miradong terjadi kebakaran saat larut malam. Saat itu, ibu Jungkook yang merupakan pemilik gedung baru saja pulang. Dia berpikir bahwa Jungkook ada di dalam dan sedang tertidur lelap. Dia memohon kepada petugas damkar untuk membawanya keluar. Salah satu petugas yang merupakan kapten tim akhirnya memutuskan untuk masuk mengingat api sudah hampir padam. Saat dia sudah masuk, ternyata Jungkook baru saja pulang dari menonton sepak bola. Tak berselang lama, sebuah ledakan pun terjadi. Para petugas dan kru langsung bergegas masuk untuk menolong kapten. Akibat peristiwa itu, Jungkook dan ibunya dituduh sebagai penyebab meninggalnya petugas damkar tersebut. Orang-orang pun mulai menghujat Jungkook dan ibunya. Mereka menjuluki Jungkook dengan julukan anak Arang Miradong karena ibunya memiliki restoran barbeque Arang. Julukan tersebut terus melekat selama SMP dan SMA. Ki-hyun dan Yesul pun menjadi bersimpati kepada Jungkook dan ibunya. Gamjong juga memberitahu bahwa petugas damkar tersebut sebenarnya tidak tewas. Kondisinya memang kritis, tapi dia selamat. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, dia meninggalkan Korea untuk menjalani terapi fisik di luar negeri. Namun setelah itu kabarnya tidak terdengar lagi. Mendengar hal tersebut, Ki-hyun dan Yesul mengusulkan untuk mencarinya. Akan tetapi, Gamjong mengatakan bahwa Jungkook tidak ingin mereka melakukan itu. Jisung pun menghampiri Jungkook yang tengah bekerja. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa dia tidak peduli dengan berita yang sedang viral. Jungkook memberitahu bahwa petugas damkar tersebut masih hidup. Jisung pun mengusulkan untuk mencarinya. Dia menawarkan diri untuk melacak orang tersebut. Namun Jungkook tidak setuju. Dia tidak ingin orang lain mulai membicarakannya lagi. Saat berjalan pulang, Jisung berpapasan dengan Ki-hyun dan Yesul. Mereka pun ke apartemen Jisung.
Mereka berencana untuk melacak petugas damkar tersebut. Ki-hyun merasa bisa melacaknya karena dia yakin bahwa suaminya bekerja di Badan Intelijen Nasional. Meskipun itu baru dugaan dan Yesul tidak percaya. Ki-hyun pun meminta suaminya untuk melakukan hal tersebut, namun dia tidak bisa melacak orang hanya karena masalah pribadi. Hal tersebut adalah tindakan ilegal. Akibat identitasnya terungkap, banyak orang yang mulai kembali menghujatnya. Akan tetapi, banyak juga yang membela Jungkook. Banyak orang yang merasa terbantu oleh Jungkook. Karena topik tersebut semakin viral, akhirnya petugas damkar Miradong tersebut muncul ke hadapan publik. Dia pun mengklarifikasi semuanya. Dia juga mengatakan bahwa dia baik-baik saja, masih sehat walafiat. Dia menerangkan bahwa Jungkook tidak bersalah sama sekali atas peristiwa tersebut. 했을 겁니다. Jungkook yang ditemani Jisung akhirnya menemui petugas damkar tersebut di dekat pemakaman para petugas damkar yang telah gugur. Jungkook memohon maaf dengan mata yang berkaca-kaca, namun petugas itu dengan ceria mengatakan bahwa Jungkook tidak bersalah sedikit pun. Jungkook juga memberitahu bahwa ibunya ingin menemuinya. Petugas tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih suka bermimpi tentang kejadian itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ternyata Jungkook benar-benar tertidur dan tidak bisa diselamatkan. Petugas tersebut akan lebih menderita. Setelah itu, Jungkook dan Jisung pun kembali pulang. Saat mereka sedang berjalan, Jungkook mendapatkan pesan yang berisi sebuah link. Jungkook pun mengklik tautan tersebut. Ternyata link itu berisi video Jisung yang sedang menggali data pribadi orang lain lewat Janggo. Jisung berusaha menjelaskannya kepada Jungkook, namun dia tergagap-gagap, dan Jungkook pun seketika marah. Jisung berusaha menjelaskan sekeras mungkin bahwa dia tidak mengembangkan Janggo, namun Jungkook tetap tidak percaya. Jungkook merasa tidak mengenali kekasihnya sama sekali. Jungkook kecewa kepadanya. Dia pun langsung pergi. Jisung penasaran siapa yang mengirim SMS tersebut kepada Jungkook. Lalu saat dia mengamati hutan pinus, Jisung terkejut dengan berbagai gosip baru di sana, di mana Jisung mendapati bahwa semua gosip tersebut adalah informasi orang-orang yang ia tanyakan kepada Janggo. Jisung yakin bahwa pengunggah tersebut mendapat informasinya darinya. Jisung pun mencari kamera yang telah merekamnya, tapi dia tidak menemukannya. Akibat ulahnya yang bertanya kepada Janggo, banyak orang yang aibnya tersebar. Meski tujuannya baik, namun akhirnya jadi fatal. Jisung pun merasa bersalah. Jisung menyesal telah menggunakan Janggo. Bagaimanapun, mencuri data orang lain adalah kesalahan. Esok harinya, Jisung berusaha mengungkap siapa yang merekam dirinya. Dia menyelidiki seluruh rekan di kantornya. Jisung pun curiga kalau itu adalah ulah Huang. Lalu saat Jisung baru membuka laptop Huang, tiba-tiba seorang intel datang dan membawanya ke pusat Badan Intelijen Nasional. Hal tersebut pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Dimulai dari kolega Jisung yang membicarakannya di depan Ki-hyun saat membeli minuman sampai ke telinga Jungkook. Saat di perjalanan, Jisung mendapat sebuah pesan yang berisi ancaman dari orang misterius. Jika Jisung menceritakan tentang kamera tersembunyi tersebut, dia akan menyebarkan videonya. Dan Jisung pasti akan dihujat habis-habisan. Tidak hanya itu, Jungkook juga akan kena getahnya dan kembali dihujat oleh netizen. Sesampainya di ruang interogasi, Jisung terkejut ketika melihat suami Ki-hyun yang muncul. Dugaan Ki-hyun bahwa suaminya bekerja untuk Bin ternyata benar. Jisung memberitahu bahwa chip JSS telah diinstal di komputer tempat kerjanya dan chip tersebut terhubung dengan komputer Jisung. Suami Ki-hyun tidak tahu bahwa Jisung melacak informasi pribadi menggunakan program tersebut. Dia mengatakan kalau seseorang menggunakan program tersebut untuk urusan pribadi, dia bisa dihukum 2 tahun penjara. Suami Ki-hyun mengatakan bahwa chip tersebut menghilang dan pihaknya sedang menggeledah kantor Jisung. Setelah itu, tiba-tiba suami Ki-hyun mengubah topik pembicaraan menjadi lebih pribadi. Dia bertanya kepada Jisung mengapa istrinya ingin menceraikannya. Dia sedih dan merasa tidak tahu apa yang diinginkan istrinya. Jisung pun menyarankan untuk berbicara dari hati ke hati dan saling terbuka. Sepulang dari Bin, Jungkook sudah menunggu Jisung di depan apartemennya. Jungkook merasa khawatir dengan Jisung, lalu Jungkook pun memeluknya. Dia pun meminta maaf
Karena telah marah padanya, namun sambil menangis, Jisung meminta agar mereka berhenti saling bertemu. Jisung sadar apa yang dilakukannya adalah salah. Dia tidak ingin Jungkook terlibat dalam masalah itu. Orang-orang akan menghujat Jungkook kalau mereka tahu bahwa Jungkook adalah kekasih dari seorang programmer yang melacak informasi pribadi orang lain. Jisung merasa sudah waktunya mereka mengakhiri hubungan tersebut. Kemudian Jisung pun masuk ke apartemennya. Sesampainya di dalam, dia terkejut dengan kondisi ruangan yang sangat berantakan. Jisung tahu seseorang telah masuk. Lalu Jisung tersentak saat melihat Yonghwan yang sedang berada di sana. Yonghwan pun terkejut karena Jisung pulang lebih cepat dari dugaannya. Kemudian dia pun langsung menyekap Jisung. Yonghwan mengancam jika Jisung mencoba berteriak, ia akan membakarnya. Yonghwan pun mengaku bahwa dia adalah orang yang merekam Jisung. Dia juga mengunggah gosip yang didapat dari Janggo melalui Jisung. Karena chip Janggo menghilang, Yonghwan mencoba mencarinya ke kediaman Jisung. Yonghwan pun menghamburkan barang-barang yang ada di tas Jisung. Yonghwan ingin menggunakan chip tersebut untuk keuntungan pribadi. Di antara barang-barang tersebut, Jisung melihat arloji pintar buatannya yang sudah terhubung dengan nomor Jungkook. Tak berselang lama, Ki-hyun dan Yesul mengetuk pintu apartemen Jisung. Namun mereka merasa kalau Jisung tidak ada di dalam karena kondisinya terdengar hening. Ki-hyun merasa aneh karena suaminya bilang bahwa Jisung diantar pulang sampai apartemen. Mendengar Yesul yang berdebat di depan pintu, Yonghwan pun mendekati pintu. Kesempatan tersebut digunakan oleh Jisung untuk mengambil arloji itu. Karena tak kunjung menemukan chip yang dicari, Yonghwan pun langsung menyiramkan segala minyak ke seluruh penjuru ruangan. Pada situasi yang gawat itu, agen Huang tiba-tiba masuk lewat jendela. Dia langsung menerjang Yonghwan di saat dia mencoba melepaskan ikatan Jisung. Yonghwan melemparkan koreknya yang menyala. Seketika seluruh ruangan pun terbakar. Huang terus berusaha untuk melepaskan Jisung. Asap pekat membuat mereka sesak. Ki-hyun dan Yesul yang masih ada di bawah melihat insiden tersebut. Mereka jadi sangat cemas. Di saat Jisung tergeletak lemas, dia melihat Jungkook berjalan melalui pintunya. Jungkook pun memadamkan api di jalan masuknya dengan alat pemadam api ringan. Lalu dia segera membopong Jisung keluar. Sahabat-sahabatnya pun histeris saat tahu bahwa Jisung ternyata ada di dalam. Mereka pun memberinya air. Jungkook yakin kalau Yonghwan masih ada di dalam gedung. Dia pun berlari untuk mengeluarkannya. Melihat api yang semakin berkobar, Jisung pun sangat khawatir. Sesaat kemudian, para petugas damkar datang. Benar saja, Yonghwan masih ada di dalam dan Jungkook berhasil membawanya keluar dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Yonghwan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jisung merasa sangat bersyukur karena kekasihnya baik-baik saja. Mereka pun berpelukan. Akhirnya Yonghwan dibawa ke kantor polisi. Polisi berhasil menyita barang bukti kamera tersembunyi dengan berbagai bentuk. Yonghwan pun berusaha menunjukkan polisi mengenai video Jisung yang melacak data pribadi orang lain lewat Janggo. Tapi anehnya video tersebut tiba-tiba menghilang. Polisi sudah memeriksa semuanya tapi tidak menemukan video itu. Setelah insiden tersebut, Huang sudah tidak ada di perusahaan pel ikan. Ketika Ki-hyun baru pulang, dia mendapati suaminya sudah tertidur di ruang tengah. Ki-hyun menatap lambat-lambat suaminya. Lalu Ki-hyun teringat akan percakapannya dengan Gamjong saat mereka sedang minum berdua. Saat itu Gamjong mengatakan bahwa dia bisa merasakan kalau suami Ki-hyun sangat menyukai anak-anak. Hanya saja dia tidak menunjukkannya. Gamjong juga yakin bahwa suaminya sangat mencintai Ki-hyun. Mungkin alasan dia tidak ingin memiliki anak adalah karena dia menganggap istrinya lebih berharga dari seorang anak. Lalu Gamjong mengungkapkan sebuah penyesalan. Istrinya meninggal setelah melahirkan anak ketiga sambil menangis. Gamjong mengatakan, andai saja kalau Gamjong tidak ingin memiliki anak ketiga, mungkin istrinya masih hidup. Keesokan harinya, Ki-hyun bertanya kepada suaminya mengapa dia tidak ingin memiliki anak. Ki-hyun terkejut karena jawabannya sama seperti yang Gamjong katakan. Dia lebih menyukai istrinya daripada anak-anak. Akhirnya mereka pun berdamai. Ki-hyun mengatakan bahwa dia tidak jadi menceraikannya. Dia ingin hubungan pernikahan mereka dilanjutkan. Singkat waktu, Ki-hyun dan suaminya mengadakan pesta pernikahan kedua yang sederhana dengan orang-orang terdekatnya. Sementara Yesul memutuskan untuk menunda pernikahannya dengan Yujin dalam waktu yang lama. Selang beberapa lama,
Jisung pun resign dari perusahaan pel ikan dan mencari pekerjaan baru. Lalu Jisung mendapat email dari Huang yang menawarkan untuk ikut bekerja sama dengannya dalam sebuah misi. Dengan senang hati, Jisung pun mengambil tawaran tersebut. Dan film pun berakhir. Oke guys, makasih dan nonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan film baru lainnya. Sekian, terima kasih.